Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sugeng Rau. Selamat datang di Jejak Basukondo. Hari ini, kita akan membahas sebuah kisah tentang sejarah Paulus yang mengubah utusan menjadi Tuhan. Tonton sampai habis. Dan kalau kamu peduli, klik like, tekan subscribe, dan bagikan video ini ke semua orang. Kalau kamu pernah mendengar kisah serupa, tuliskan pengalamanmu di kolom komentar. Di sebuah gurun tandus yang membentang dari Yerusalem ke Damaskus, seorang pria menunggang kuda dengan mata menyala penuh amarah. Namanya Saulus, seorang Farisi fanatik yang tak segan menyeret pengikut Yesus ke pengadilan Sanhedrin. Ia percaya, tugas sucinya adalah membasmi para bidat yang menodai hukum Taurat. Dengan surat wewenang dari imam besar, Saulus melaju kencang, bertekad menumpas para pengikut ajaran Yesus yang kian menjamur. Namun, takdir menanti di ujung jalan. Bukan sekadar perubahan hati, tapi perubahan sejarah umat manusia. Cahaya menyilaukan jatuh dari langit, menjatuhkannya ke tanah, lalu suara menggema, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" 3 hari lamanya Saulus buta. Di rumah seorang pengikut Yesus bernama Ananias, ia terbaring dalam kegelapan dan renungan. Ia memikirkan suara misterius itu yang mengaku sebagai Yesus, sang utusan dari Nazaret yang ia benci. Setelah Ananias meletakkan tangan di atas mata Saulus, penglihatannya kembali. Tapi yang lebih penting, hati dan pikirannya kini terbuka. Saulus dibaptis dan mengubah namanya menjadi Paulus, sebuah tanda awal dari misi baru. Namun, apa yang tampak sebagai pertobatan suci menyimpan gejolak pemikiran radikal yang akan mengubah wajah agama selama ribuan tahun ke depan. Paulus mulai berkhotbah di sinagoga, mengejutkan banyak orang. Ia, yang dulunya memburu para pengikut Yesus, kini menjadi salah satunya. Tapi Paulus tak hanya mengajarkan apa yang diajarkan Yesus. Ia menafsirkan ulang ajaran sang guru dari Nazaret dengan sudut pandangnya sendiri. Bagi para rasul yang masih hidup, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, Paulus adalah orang luar, seorang mantan penganiaya yang kini bicara seolah-olah lebih tahu daripada mereka. Perselisihan pun mulai muncul. Paulus berbicara tentang keselamatan lewat iman, bukan hukum Taurat. Ia menekankan darah Kristus, penebusan dosa, dan kehidupan kekal. Tapi apakah itu benar ajaran Yesus, atau sesuatu yang dibentuk dari visi dan ego Paulus sendiri? Di Antiokhia, jemaat awal terpecah. Beberapa tetap teguh pada ajaran Yesus yang mengajarkan kasih, kesederhanaan, dan ketaatan pada hukum Yahudi. Tapi kelompok Paulus mulai membentuk pola pikir baru, bahwa Yesus bukan hanya utusan, melainkan Tuhan itu sendiri yang turun ke dunia. Ini adalah ide yang asing bagi para Yahudi, tapi bagi bangsa Romawi dan Yunani yang terbiasa dengan dua-dua inkarnasi, ajaran ini terasa akrab. Paulus mulai membangun jembatan antara kepercayaan Yahudi dan paganisme, membungkus ajaran Yesus dalam konsep ketuhanan yang lebih universal, namun lebih jauh dari akar ajaran aslinya. Konflik memuncak di konsili Yerusalem. Petrus dan Yakobus bersitegang dengan Paulus. Mereka berpegang bahwa Yesus adalah Mesias Yahudi, bukan Tuhan. Tapi Paulus bersikeras, Yesus telah bangkit, dan kebangkitannya adalah bukti bahwa dia adalah anak Allah dalam makna literal. Ia menyatakan bahwa hukum lama tak lagi berlaku, bahwa umat non-Yahudi pun bisa selamat hanya dengan iman pada Kristus. Konsili berakhir dengan kompromi yang rapuh. Tapi sejak saat itu, Paulus mulai bergerak sendiri, membentuk jeraya-jeraya di Efesus, Galatia, dan Korintus. Semua berdasar pada Injil versinya, bukan berdasarkan ajaran langsung dari para murid Yesus. Paulus menulis surat-surat yang kemudian dikenal sebagai epistola. Dalam surat-surat itu, ia menyusun pondasi teologi Kristen modern, dosa warisan, keselamatan melalui anugerah, dan Trinitas dalam benihnya. Konsep-konsep ini tidak pernah diajarkan oleh Yesus secara eksplisit, tapi Paulus membangun narasi yang meyakinkan bahwa manusia tak bisa selamat kecuali melalui penebusan darah Kristus. Disinilah transisi besar terjadi.
Dari ajaran seorang nabi sederhana menjadi sistem keimanan yang kompleks, berlapis doktrin dan dogma. Paulus bukan hanya pengikut Yesus. Ia adalah arsitek agama baru. Seiring waktu, pengaruh Paulus makin besar. Ajarannya diterima luas di kalangan non-Yahudi. Kekaisaran Romawi yang haus akan stabilitas spiritual menemukan dalam kekristenan Paulinis alat yang sempurna. Para pengikut Yesus yang setia pada ajaran asli mulai terpinggirkan. Injil-injil yang ditulis oleh saksi mata, seperti Injil Yakobus dan Injil Thomas, mulai dianggap heretik. Gereja yang dipimpin oleh pengikut Paulus mulai menyeleksi mana ajaran yang resmi dan mana yang dianggap menyimpang. Kebenaran menjadi milik mereka yang berkuasa, dan sejarah pun ditulis oleh mereka. Pada tahun-tahun akhir hidupnya, Paulus dipenjara di Roma. Ia terus menulis, menyebarkan gagasan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma. Ia mengatur jemaat, mengangkat penatua, dan menyiapkan warisan teologinya. Ia tahu bahwa gagasannya akan bertahan lama setelah ia tiada. Dan benar, setelah kematiannya, para pengikutnya melanjutkan ajaran yang ia bentuk. Gereja berkembang menjadi institusi yang kuat, namun di dalam kekuatannya tersimpan perubahan besar dari pesan awal Yesus. Pesan tentang kasih, kedamaian dan kebenaran yang kini dibungkus dalam struktur kekuasaan dan pengultusan. Ratusan tahun kemudian, pada Konsili Nise tahun 325 Masehi, ajaran Paulus dimenangkan. Yesus secara resmi dinyatakan sebagai Tuhan sejati dari Tuhan sejati. Pengikut ajaran Yesus yang asli, seperti kaum Ebionet, diburu dan dimusnahkan. Injil-injil alternatif dibakar, dan hanya 4 Injil kanonik yang dipertahankan. Semuanya dipilih berdasarkan seberapa cocok dengan teologi Paulus. Maka lahirlah Kristen sebagai agama yang berbeda jauh dari Yudaisme Yesus. Sejarah pun mencatat, Paulus bukan sebagai pendobrak, tapi sebagai pahlawan. Padahal, di balik gemilang itu, ada kisah yang lebih rumit. Moral dari kisah ini bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk membuka mata. Dalam sejarah agama, perubahan seringkali datang bukan dari kebenaran mutlak, tapi dari manusia yang menafsirkan kebenaran menurut pemahamannya. Paulus, dengan segala kejeniusan dan pengaruhnya, mengubah wajah iman dengan cara yang luar biasa. Namun, kita tak boleh melupakan bahwa Yesus datang bukan untuk mendirikan agama, melainkan untuk mengajarkan jalan kehidupan. Ia adalah utusan Tuhan. Bukan Tuhan itu sendiri, tapi dalam kekuatan kata, visi, dan ambisi, satu orang bisa mengubah arah sejarah, bahkan mengganti utusan menjadi Tuhan. Di kampung-kampung Yahudi, orang-orang tua mengingat ajaran Yesus dengan penuh rasa hormat. Ia adalah guru yang rendah hati, yang menyembuhkan tanpa pamrih, yang duduk bersama orang miskin, dan tak pernah memproklamirkan diri sebagai Tuhan, anak manusia. Begitu ia menyebut dirinya, bukan dalam arti ilahi, tapi sebagai lambang kerendahan dan kemanusiaan. Namun kini, generasi baru tak mengenal Yesus sebagai manusia, tapi sebagai dewa. Banyak dari mereka membaca surat-surat Paulus tanpa pernah mengenal perkataan Yesus yang sesungguhnya. Mereka mengenal Kristus lebih dari mengenal Yesus. Dan disinilah mulai terjadi jarak antara kebenaran sejarah dan keyakinan teologisis. Para pengikut awal Yesus di Yerusalem hidup dalam kemiskinan dan penganiayaan. Mereka tetap setia pada hukum Taurat, berpuasa, berdoa, dan berkumpul di Bait Allah. Yakobus, saudara Yesus, memimpin mereka dengan hati yang teguh. Ia tahu bahwa saudaranya bukanlah Tuhan, tapi seorang hamba Tuhan yang diberi wahyu. Ia menolak pengultusan, menolak doktrin tentang darah penebusan, dan menekankan perbuatan baik sebagai jalan keselamatan. Tapi ketika tentara Romawi menghancurkan Yerusalem tahun 70 M, komunitas kecil ini ikut binasa. Dan bersamaan dengan itu, suara asli ajaran Yesus ikut menghilang dalam reruntuhan. Sementara itu, gereja-gereja Paulus berkembang pesat di wilayah Yunani dan Romawi. Mereka mulai menggunakan bahasa Yunani dalam ibadah, mengadopsi filosofi Plato dan Stoik, dan perlahan-lahan meninggalkan akar Semitiknya. Di Efesus dan Korintus,
Ajaran tentang logos atau firman menjadi populer. Paulus pun meminjam konsep itu untuk menjelaskan Yesus sebagai firman yang menjadi manusia. Namun ini bukanlah konsep Yahudi, melainkan filsafat Helenistik. Maka, secara perlahan, Yesus sang nabi dari Nazaret diubah menjadi Yesus sang logos, sang Tuhan, sebuah transformasi teologisis yang luar biasa. Namun juga mengaburkan jati diri sejatinya. Dalam satu suratnya, Paulus menulis bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus. Kalimat ini menjadi landasan eksklusivisme yang mendominasi dunia Kristen selama berabad-abad. Banyak ajaran spiritual lain yang dihancurkan atau dianggap sesat karena tak sejalan dengan ajaran tersebut. Umat-umat yang masih memandang Yesus sebagai manusia dan nabi seperti kaum Ebionit dan Nazarendikap sebagai heretik. Bahkan dalam sejarah Islam yang muncul 6 abad kemudian, konsep ketuhanan Yesus ditolak. Islam justru lebih dekat pada pandangan para rasul awal yang melihat Yesus sebagai utusan, bukan Tuhan. Waktu terus bergulir, kekristenan tumbuh menjadi agama besar dunia. Tapi dalam fondasinya ada pergeseran. Dari pesan pembebasan menjadi dogma keselamatan. Dari Yesus yang manusia menjadi Kristus yang ilahi. Banyak teolog modern mulai menelusuri kembali ajaran asli Yesus. Mereka menggali teks-teks kuno, Injil-Injil non-kanonik, dan studi sejarah kritis. Sebagian dari mereka berani menyatakan bahwa Paulus telah memainkan peran besar dalam membentuk agama yang bahkan berbeda dari apa yang Yesus ajarkan. Ini bukan soal salah atau benar, tapi soal keberanian melihat sejarah dengan jujur dan memisahkan antara spiritualitas dan institusi. Pada abad ke-21, generasi muda mulai mempertanyakan doktrin. Mereka membaca, berdiskusi, dan menelusuri sumber-sumber sejarah. Banyak yang mulai menyadari bahwa iman tak harus buta. Yesus, dalam keaslian kemanusiaannya, justru lebih menyentuh hati. Ia menjadi contoh, bukan objek penyembahan. Ia menjadi inspirasi, bukan dogma. Dalam dunia yang penuh konflik agama, pemahaman ini justru bisa menjadi jembatan antar umat. Kita tidak perlu meniadakan iman, tapi memahami konteks sejarah agar tak jatuh pada fanatisme yang membutakan. Bagi banyak orang, kebenaran sejarah bisa mengguncang. Bagaimana mungkin sosok yang selama ini dianggap Tuhan, ternyata dalam sejarah awal hanya dianggap nabi. Tapi inilah tantangan spiritualitas. Berani menelusuri, bukan hanya menerima. Paulus bukan sosok jahat, tapi ia adalah manusia dengan misi dan pemahaman sendiri. Ia merasa dipanggil untuk menyebarkan Injil, namun Injil versinya, ia tidak pernah bertemu Yesus secara langsung, hanya mengklaim mendapat wahyu. Bandingkan dengan para murid yang hidup bersama Yesus, yang melihat, menyentuh, dan mendengar langsung ajaran sang guru. Siapa yang lebih layak dijadikan rujukan? Dalam kitab Kisah Para Rasul, kita membaca perdebatan sengit antara Paulus dan para murid. Namun, kitab ini pun disusun belakangan, dan banyak disusun dari sudut pandang Paulinis. Maka, versi yang kita terima adalah versi yang telah difilter. Sejarah tak hanya ditulis oleh pemenang, tapi juga dimodifikasi oleh mereka yang punya kuasa. Gereja menjelma menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan budaya. Ajaran Yesus yang penuh damai dijadikan alat kekuasaan. Perang salib, pengadilan inkuisisi, kolonialisme semuanya dibenarkan atas nama iman. Padahal Yesus tak pernah mengajarkan kekerasan. Kini, kita punya kesempatan untuk menata ulang pemahaman. Bukan untuk menghancurkan iman, tapi untuk memperdalamnya. Yesus tak membutuhkan pengkultusan untuk menjadi berarti. Justru dalam kerendahan dan kemanusiaannya, ia menunjukkan jalan kasih sejati. Paulus memberi kontribusi besar dalam penyebaran agama. Namun, kita tak boleh melupakan bahwa dia juga manusia, dengan keterbatasan dan interpretasi pribadinya. Kita perlu kembali pada akar, pada suara Yesus yang sederhana, namun kuat. Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Cerita Paulus bukan hanya tentang satu orang, tapi tentang bagaimana satu ide bisa mengubah dunia. Ia menunjukkan bahwa tulisan, pemikiran, dan keyakinan memiliki kekuatan besar, namun kekuatan itu bisa membentuk ataupun membelokkan. Pesan moral dari kisah ini adalah,
selalu cari kebenaran dengan hati yang tulus, bukan sekadar ikut arus. Jangan biarkan kebenaran sejarah terkubur oleh doktrin. Tanyakan, telusuri, dan temukan cahaya di balik bayangan, sebab iman yang tumbuh dari kesadaran akan jauh lebih kuat daripada iman yang dibentuk dari ketakutan atau keterpaksaan. Salah satu paradoks dalam sejarah Paulus adalah bagaimana ia dipuja sebagai Rasul Agung, padahal ia sendiri tidak pernah hidup bersama Yesus. Banyak dari ajaran yang ia tulis justru bertentangan dengan khotbah-khotbah Yesus dalam Injil. Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah yang ada di bumi, tentang kedamaian, keadilan, dan perbuatan baik. Sementara Paulus lebih menekankan pada akhirat, penebusan dosa, dan iman sebagai satu-satunya jalan. Ini menciptakan jurang besar antara spiritualitas praktis Yesus dengan teologi abstrak Paulus. Sayangnya, versi Paulus yang berkembang luas, bukan karena lebih benar, tetapi karena lebih mudah disesuaikan dengan sistem kepercayaan Romawi yang sudah mengenal dua penyelamat. Bagi orang Romawi, gagasan tentang anak Tuhan yang mati dan bangkit adalah sesuatu yang familiar. Kisah-kisah seperti Dewa Mitras, Osiris, hingga Dionysus memiliki pola yang mirip. Maka ketika Paulus datang membawa versi Yesus sebagai Tuhan yang menebus dosa manusia, ajaran ini mudah diterima. Ia menyesuaikan Injil dengan selera dan budaya dunia pagan, agar lebih mudah diterima. Tapi dalam kompromi itu, kebenaran kehilangan bentuk aslinya. Ajaran Yesus yang semula bersifat lokal dan bersahaja, kini berubah menjadi institusi besar yang membungkus kesederhanaan dengan dogma rumit dan penuh ritual. Ketika Kekaisaran Romawi menjadikan Kristen sebagai agama resmi pada abad keempat, teologi Paulus menjadi dasar ajaran resmi gereja. Segala yang bertentangan, termasuk ajaran Yesus yang lebih membumi, disingkirkan secara sistematis. Gereja bahkan menjadikan Yesus sebagai pusat penyembahan, menghapus identitasnya sebagai manusia biasa yang diutus oleh Tuhan. Peran Maria, ibunya, juga ditinggikan, bahkan disucikan, mengikuti pola pemujaan dui-dui dalam kepercayaan sebelumnya. Maka lahirlah sebuah agama baru yang tampak suci dan agung, namun telah jauh melenceng dari apa yang Yesus perjuangkan dalam hidupnya. Kebenaran, keberanian, dan keadilan. Tak sedikit sarjana modern baik Kristen, Muslim, maupun agnostik yang mulai menggali ulang sejarah ini. Mereka melihat bahwa Paulus bukan pengkhianat, tapi seorang ideolog yang berani mengambil risiko besar. Namun, keberaniannya justru mengaburkan garis antara wahyu dan interpretasi pribadi. Banyak dari mereka juga menyimpulkan bahwa apa yang kita sebut Kristen hari ini lebih mencerminkan ajaran Paulus dibanding ajaran Yesus. Maka penting bagi umat manusia bukan untuk membenci Paulus, tetapi memahami perannya secara jujur dan proporsional. Ia adalah pencipta narasi, bukan saksi mata. Di dunia pendidikan, topik ini mulai dibahas lebih terbuka. Di universities teologi, para mahasiswa didorong untuk berpikir kritis. Mereka diajak menelaah Injil-Injil awal, tulisan-tulisan gnostik, dan sejarah konsili gereja. Banyak yang terkejut mengetahui bahwa banyak ajaran inti dalam agama berasal dari tafsiran seseorang yang bahkan ditentang oleh para murid Yesus sendiri. Tapi disitulah esensi pembelajaran. Membuka tabir sejarah yang selama ini tersembunyi di balik doktrin dan tradisi. Dan dari sanalah muncul kesadaran baru, bahwa iman sejati tidak lahir dari ketakutan, tapi dari pencarian yang tulus. Bagi banyak orang, kenyataan ini menyakitkan, sebab keyakinan yang telah diwariskan turun-temuran harus dihadapkan pada fakta sejarah yang berbeda. Namun, memahami sejarah bukan berarti kehilangan iman. Justru sebaliknya, kita bisa lebih menghargai nilai-nilai ajaran Yesus jika kita mengenalnya secara manusiawi. Ia bukan Tuhan, tapi guru sejati. Ia bukan dewa, tapi manusia pilihan yang membawa cahaya kebenaran. Dan itu sudah cukup agung. Kita tak perlu memaksanya menjadi Tuhan, hanya agar bisa menyembahnya. Sebab pesan utamanya adalah, sembahlah Tuhan, dan ikutilah jalan para utusan.
Di kampung-kampung kecil hingga kota-kota besar, mulai muncul komunitas spiritual baru yang kembali pada ajaran Yesus yang murni. Mereka tak menyebut diri Kristen dalam arti institusional, tapi murid Yesus sejati. Mereka menolak pemujaan berlebihan, menekankan kasih, keadilan sosial, dan keteladanan hidup. Mereka membaca Injil tidak sebagai dogma, tapi sebagai panduan moral dan etika. Mereka menyadari bahwa Yesus datang bukan untuk didudukan di tahta, tapi untuk berjalan di samping umat manusia. Dan mereka menemukan kedamaian dalam hal itu, sebuah iman tanpa kebohongan, tanpa ketakutan, dan tanpa manipulasi. Masa depan iman terletak pada keberanian generasi baru untuk mencari kebenaran. Bukan hanya menerima, tapi menyaring. Bukan hanya mewarisi, tapi menelusuri. Jika tidak, maka sejarah akan terus berulang. Orang-orang disesatkan oleh tafsir manusia, bukan oleh kehendak Tuhan. Paulus telah membuat jalan yang besar dan mempengaruhi dunia. Namun sekarang adalah giliran kita untuk memilih arah. Apakah kita akan tetap menyembah ciptaan dari tafsiran, atau kembali kepada kebenaran awal, bahwa Tuhan itu satu, dan para Yutuzenaya adalah cahaya, bukan Tuhan itu sendiri. Kisah ini tidak untuk membenci, tapi untuk menyadarkan. Paulus telah menjadi bagian dari sejarah besar, namun bukan tanpa konsekuensi. Ia adalah pemikir brilian, penyampai yang tangguh, dan penyusun narasi yang memikat. Tapi dalam narasi itu, tersembunyi pergantian peran dari utusan menjadi Tuhan, dari guru menjadi dewa. Itu bukan dosa, tapi kenyataan sejarah yang harus kita akui. Karena hanya dengan kejujuran, kita bisa membangun iman yang sehat, yang tidak takut pada pertanyaan, yang tidak alergi pada kritik, dan yang tidak melupakan bahwa Tuhan adalah kebenaran, bukan institusi. Akhirnya, sejarah akan terus bicara bagi mereka yang mau mendengar. Dan Yesus, sang utusan dari Nazaret, tetap bersinar di antara gelapnya manipulasi dan kekuasaan. Ia mungkin telah dijadikan Tuhan oleh Paulus, tapi bagi mereka yang menyelami ajarannya, Yesus tetap seorang manusia, luar biasa pembawa pesan kasih Tuhan kepada dunia. Ia tak butuh singgasana emas atau patung megah. Ia hanya butuh hati manusia yang bersih dan mau hidup dalam kasih. Maka, biarlah kita menutup kisah ini dengan doa. Bukan kepada Yesus sebagai Tuhan, tetapi kepada Tuhan yang mengutus Yesus. Sebab dari situlah semua cahaya berasal.